Ada dua pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk harus saya bahas di sini. Hai, oke, jumpa lagi dengan saya. Setelah sekian lama saya tidak memposting video, tetapi karena terlalu banyak pertanyaan mengenai BPJS Kesehatan terkait informasi-informasi umum, jadi ya saya terpaksa harus memposting lagi. Begitu. Mau balas tidak dibalas rasa berdosa, seperti yang mereka membutuhkan informasi itu. Jadi ada dua pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk harus saya bahas di sini. Pertanyaan yang pertama yaitu, nah ini. Jadi kakaknya itu ya pertama kerja di perusahaan, tetapi katanya ada pengurangan pegawai sehingga dia harus diberhentikan. Yang dia tanyakan, apakah jika nanti dari perusahaan sudah menonaktifkannya sebagai peserta BPJS Kesehatan, ketika di suatu waktu dia ingin mendaftarkan BPJS Kesehatan kembali, misalnya segmen mandiri, apakah akan ada tunggakan yang harus dia bayarkan? Oke, jadi kalau kasusnya seperti ini, begini teman-teman, ketika teman-teman terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dari sebuah perusahaan, itu kan perusahaan yang mendaftarkan teman-teman, berarti tanggung jawabnya ada di perusahaan. Ketika teman-teman sudah tidak bekerja lagi, entah mengundurkan diri atau memang diberhentikan secara sengaja dari perusahaan karena misalnya yang tadi pengurangan, itu biasanya perusahaan yang bertanggung jawab untuk melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk menghapus atau menonaktifkan data peserta, seperti itu. Dan itu peserta sendiri tidak bisa melapor untuk menonaktifkan, karena yang mendaftar adalah perusahaan. Teman-teman terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan itu dengan akunnya sebagai pegawai swasta. Otomatis pegawai swasta ya harus dari perusahaan yang melapor, ada HRD-nya yang harus melapor ke BPJS Kesehatan untuk menonaktifkan. Setelah sudah dinonaktifkan, tidak bekerja lagi dan dinonaktifkan, ketika suatu waktu teman-teman ingin mendaftarkan BPJS Kesehatan segmen mandiri, sudah pasti tidak ada lagi sudah pasti tidak ada tunggakan. Karena yang tadi itu segmennya berbeda, itu segmen PPU, pekerja penerima upah, dalam hari ini pegawai swasta. Sementara segmen yang baru ini adalah segmen BPJS Mandiri. Dan yang tadi itu urusan perusahaan sudah menonaktifkan, sudah pasti tidak ada tunggakan lagi. Ketika ingin mendaftarkan BPJS Mandiri, kita mulai dari baru lagi. Kita didaftarkan dan kita akan membayar sendiri setiap bulannya. Nah, jadi seperti itu untuk kakak yang ini ya, penjelasan seperti itu. Tidak usah takut kalau mau mendaftarkan BPJS Mandiri di kemudian hari, tidak akan ada tunggakan karena beda segmen. Itu segmen PPU, yang akan kakak daftarkan adalah BPJS Mandiri, segmen PBPU, pekerja bukan penerima upah. Oke, seperti itu. Saya rasa ini penjelasannya sudah sangat jelas ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang berikut, pertanyaan yang ini dari kakak yang ini terkait pembayaran cicilan. Ya. Jadi sudah dari lama sih program BPJS Kesehatan itu menyediakan program cicilan, namanya Rehab. Itu cara mengaksesnya, teman-teman harus buatkan dulu aplikasi mobile JKN yang punya BPJS kan. Nah, di akun mobile BPJS teman-teman, silakan teman-teman buka, lalu teman-teman lihat di situ Rehab. Nah, program pembayaran cicilannya itu Rehab, menu Rehab ada di situ di mobile JKN. Nah, teman-teman silakan buka. Dan untuk siklus pembayarannya silakan teman-teman yang menentukan mau pembayaran berapa kali misalnya sampai selesai. Nah, secara otomatis nanti aplikasi atau sistem yang membagi. Jadi teman-teman misalnya mau memilih pembayaran sebanyak 5 kali, maka total aplikasi akan membagi total dari keseluruhan tagihan menjadi 5 kali pembagian. Nah, dan nanti teman-teman setiap bulannya tinggal membayar. Pokoknya gampang sekali, gampang caranya. Lewat layanan lewat program Rehab. Jadi tidak ribet ya. Jadi tidak perlu harus ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengikuti program Rehab atau program cicilan. Tinggal dari rumah saja, yang penting buatkan akun mobile JKN dan pilih menu Rehab dan silakan ikuti petunjuknya sampai selesai. Seperti itu, tidak ada yang sulit. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menunggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, biasanya kan tagihan yang terbacakan hanya 2 tahun tuh. Nah, jadi bukan 3 tahun, 4 tahun itu yang dihitung, hanya 24 bulan ya, 2 tahun. Dan kalau teman-teman masuk dalam program Rehabum, nah itu tetap dihitung hanya sebatas itu saja. Nah, dan yang menjadi catatan lagi, satu, bagi teman-teman yang mau mengikuti program Rehab atau program pembayaran cicilan iuran BPJS Kesehatan, itu minimal teman-teman sudah memiliki tunggakan di atas 3 bulan. Jadi maksudnya 4 bulan ke atas baru bisa ikut program Rehab.
Seperti gitu. Jadi bukan baru 2 bulan sudah mau ikut program rehab, belum bisa. Ya, jadi paling minimal 3 bulan. Jadi 4 bulan ke atas itu teman-teman sudah bisa mengikuti program rehab atau program cicilan. Nah, seperti itu. Sampai di sini penjelasan saya terkait 2 pertanyaan yang tadi. Bagikan informasi ini buat yang lain supaya teman-teman bisa mendapat informasi yang mereka butuhkan. Semoga bermanfaat. Salam sehat.